ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Maulana, yang saya hormati, siapa lagi yang mau dihormati? Banyak. Bu Ardi, Bu Nini, Batik udah. Dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ini pertemuan perdana dengan saya. Karena baru sekali ini diundang. Iya. Saya kira jamnya masih jam Indonesia, ditulis 7.30, jam 8 mulai Pak Maulana. Memang jam NR 7.30, 7.30 ini jam pesawat berarti. Saya mohon izin tadi kalau Jumat itu biasanya saya mengantar ibu dulu pagi. Ya. Jadi mungkin kalau memang harus jam 7.30 nanti waktu dijemput ya saya mengantarnya agak lebih pagi lagi. Jadi setiap Selasa dan Jumat itu jadwal saya nemenin sarapan ibu di rumah. Jadi selain hari libur, nah itu biasanya kalau pagi saya harus selalu standby dari subuh di rumah ibu. Baik, kita akan memulai pengajian. Tapi saya nggak tahu kan NRA Ustadz banyak ya. Ada yang pakai kitab nggak? Ada. Ustadz siapa? Ustadz ini pakai kitab apa? Si Ustadz Hasan pakai hadis 40. Oh, kalau Ustadz Hasan pakai hadis 40. Kalau Ustadz Helmi pakai fikih, ya. Terus yang lain nggak ada, udah itu aja. Ya. Oke. Kalau gitu saya mau pakai kitab juga. Ini kitabnya kuning, saya bawa itu kuning. Iya makanya warnanya kuning. Iya, kitab sampul kuning. Waduh, benar ya. Tanpa gula. Tanpa gula, harus pahit. Kalau manis ilmunya berkurang. Baik, ada satu kitab yang mungkin bisa menjadi satu acuan buat kita agar kita itu lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ini adalah hamba Allah yang dianugerahkan oleh Allah untuk kerja di salah satu tempat yang menjadi sarana hamba Allah yang lain berziarah ke tanah suci. Di antaranya tanah suci itu Mekah tempat kelahiran Rasul dan Madinah tempat wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minimal kalau kita itu tahu tentang siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat, maka mudah-mudahan ini bisa membuat kita itu menjadi lebih cinta dengan Rasulullah dan sekaligus juga mungkin bisa membuat jamaah-jamaah. Kalau ada yang bertanya kita bisa memberikan gambaran. Tapi kalau jamaah nanti, yang penting kitanya bagaimana ini bisa menjadi ilmu buat kita. Kalau kita bicara tentang akhlak Rasul bisa membuat kita itu dihiasi dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sudah ada yang pernah belajar kitabnya, ya, berarti mengulang. Kalau yang belum, memulai. Baik, sebelum kita mulai silakan kopinya diminum dulu. Pak Maulana? Iya, silakan. Nggak minum kopi? Tinggal setengah. Kok pahit? Oh iya. Iya, jangan terlalu tegang. Pengajian itu udah pengajian susah, tegang. Biasa-biasa aja. Hah?
Oh, ya. Ada 2 sesi langsung. Kita mulai. Kita akan mencoba untuk membahas satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Ada yang tahu artinya kayak ini ya? Kalau saya kasih hadiah umroh 3, 2, 1, habis waktu. Alah. Saya baru beli kitab. Wah, benar ya? Belum dibaca. Iya, makanya berarti harus dibaca di sini. Nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Masyhur, kitab ini masyhur. Kitab ini karangan Imam Tirmidzi, ya. Syama'il itu artinya keseluruhan Muhammadiyah pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau judul di Indonesia biasanya gambaran pribadi agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambar apa namanya? Judul Indonesianya. Tapi kalau bahasa Arabnya Syama'il itu artinya sesuatu yang menyeluruh, dibahas dari A sampai Z. Itu namanya Syama'il. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari cara milih biji awal sampai panen. Nah, itu namanya Syama'il. Macam-macam ada Syama'il ini, Syama'il. Nah, ini Syama'il Muhammadiyah. Sesuatu yang komprehensif. Komprehensif, menyeluruh, dibahas semuanya A sampai Z tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini banyak yang kalau ditanya kamu umat Nabi siapa? Umat Nabi Muhammad. Tapi kalau ditanya Nabi Muhammad itu rambutnya seperti apa? Nggak tahu. Iya. Terus sendalnya seperti apa? Nggak tahu. Terus cara pakai bajunya seperti apa? Nggak tahu. Ya. Terus jalannya bagaimana? Nggak tahu. Makannya bagaimana? Nggak tahu. Makan kesukaannya apa? Nggak tahu. Ya. Nah, ini kitab membahas semuanya. Jadi insya Allah ini kitab ada berapa hadis ini? Ini kitab ada sekitar 56 bab, ya, 56 bab 400 hadis. 56 bab 400 hadis. Insya Allah 2 kali haji selesai. Ya, kalau dibikin rutin. Makanya kalau bisa saya rutin sebulan sekali. Bukunya adanya di mana? Di mana-mana ada ini buku. Kalau di Indonesia di toko buku udah ada yang terjemahannya, makanya saya bawa yang terjemahannya. Nggak saya bawa Arabnya, dikira pinter. Ya, kalau ini di mana aja ada, di Gramedia ada, di toko buku ada, di Depok ada toko buku, beli. Di Bekasi ada toko buku, beli. Di Bintaro ada toko buku, beli. Mau beli pakai online banyak. Jangan beli dari saya pasti lebih mahal. Ya, harus beli di luar. Kalau di luar lebih murah. Pak Maulana beli di mana bukunya? Online. Kalau online lebih cepat. Ini harganya murah, 30.000 atau 20.000. Iya, murah. Kalau nggak salah ya kalau ternyata 70.000 Ustaz ya berarti saya salah gitu aja. Nggak usah protes sama yang jual. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari bab 1. Bab maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau bicara pertama ini ditulis oleh pengarangnya Imam Tirmidzi. Beliau mengarang kitab ini diawali dengan bab bagaimana mengenal fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ini dibawa oleh beliau, dihadirkan hadis-hadis yang sahih, yang hasan, lalu kita diminta untuk membayangkan bagaimana fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah Rasulullah itu hadir. Kalau nanti punya kesempatan datang ke Madinah, di Madinah itu sekarang ada namanya Museum Rasul, Museum Nabi. Gak semuanya datang ke sana sih, karena memang berbayar. Satu orang tuh 50 real. Ya, kalau nggak salah 50 real. Tapi masuk ke sana sedikit memberikan gambaran bagaimana dulu Nabi itu lahir, bentuk rumahnya gimana, terus bentuk fisik, terus sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak menyeluruh. Nah, kalau yang ini menyeluruh. Ada gambaran Rasul itu kalau ditanya tinggi apa pendek? Rasul itu bentuk fisiknya tinggi atau pendek? Gemuk apa kurus? Putih atau hitam? Udah baca soalnya. Udah baca. Kita baca kalau gitu, kita baca.
Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawilil ba'in wala bil qasir. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perawakannya tidak tinggi, tidak pendek. Ya, tidak tinggi, tidak pendek. Tapi ingat, ini tidak tinggi, tidak pendeknya orang Arab, bukan tidak tinggi, tidak pendeknya orang Indonesia, karena fisiknya beda. Ya. Kalau seperti saya ini di Arab tidak tinggi, tapi juga tidak pendek. Berarti kurang lebih tingginya, iya, sekitar kurang lebih ya kalau dibikin sentimeter itu berarti kurang lebih sekitar 180-190 cm. Iya buat orang Indonesia kan, makanya saya bilang tidak tinggi tidak pendek untuk ukuran orang Arab, untuk ukuran orang Arab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu, tidak tinggi tidak pendek. Lalu Anas bin Malik menyampaikan, wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kulitnya tidak yang sangat putih sekali, tidak, tapi juga tidak coklat, bukan hitam ya, tidak coklat. Jadi kalau putih banget kayak orang mana? Cina bukan. Yang kulitnya putih seperti orang Cina, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi nih yang ngarang kitab ini putih nih karena dia keturunan Mongol. Imam Bukhari keturunan Mongol. Kalau ada yang sudah pernah jalan ke daerah namanya Uzbekistan, nah, kalau nanti jumpa dengan orang-orang lagi haji atau lagi umrah itu ada orang dari Uzbekistan, itulah modelnya Imam Bukhari. Kalau kita sering dengar hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, siapa lagi? Hadis riwayat Tirmidzi, itu semua bukan orang Arab. Ya. Jadi perangai mereka udah bisa digambarkan beliau bukan seperti Arab. Bukan yang hidungnya mancung, bukan yang kulitnya itu agak coklat terang, bukan. Ya. Tapi orang Cina, orang Mongol. Nah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak beliau itu bil abyad amhaq, tidak putih, enggak putih banget. Ya, jadi enggak putih seperti putihnya orang Cina, tetapi wala bil adam, tidak coklat. Berarti kurang lebih apa tuh? Iya, tidak putih, tidak coklat. Di kita nggak ada kayaknya ya. Hah? Model kalau tahu kulitnya orang-orang Syam, orang Palestina, orang Jordan. Ya, orang Palestina, orang Jordan itu nggak putih nggak, tapi nggak coklat nggak. Kalau orang Saudi coklat, ya, orang Saudi, orang Arab coklat. Tapi kalau orang Syam tidak, dia terang kulitnya. Ya, kulitnya terang, tidak putih, pucat enggak, tapi keluar warna kulitnya terang. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau itu juga wala bil ja'dil qatat wala bil bisabat. Beliau itu tidak rambutnya itu ikal, tapi juga tidak terlalu keriting, tidak juga lurus. Jadi tidak keriting, tidak lurus, bergelombang. Ikal tapi bukan ikal yang keriting, bukan ikal yang keriting. Bukan keribu lagi, bukan. Kan keribu bukan. Lurus bukan. Jadi bisa kebaca nih, ya. Jadi ya bergelombang. Bergelombang. Jadi rambut beliau itu tidak jatuh tipis, tapi rambut beliau tebal. Ya. Rambut beliau tidak jatuh kan tipis. Kalau yang lurus itu kan biasanya tipis terus jatuh langsung gitu ya. Kayak rambut yang mungkin kalau dia itu lurus. Tapi kalau ini enggak, dia bergelombang tebal, hitam. Ya. Makanya nanti ketika beliau itu rambutnya itu nanti sampai sepundak seperti ini, terlihat gagah sekali. Ya, terlihat gagahnya. Dan beliau itu paling perhatian dengan rambut. Jadi paling sering beliau itu pagi disisir rambutnya, siang disisir, malam mau tidur disisir. Kalau saya ini nggak pernah nyisir karena nggak ada rambutnya. Dikasih minyak, pagi dikasih minyak. Makanya kalau kita lagi manasik umroh itu ada riwayat yang menyampaikan Nabi sebelum memakai pakaian ihramnya beliau dipakaikan dulu minyak di rambutnya, sehingga nanti ketika lagi jalan kena sinar matahari kelihatan kalau ini rambutnya ini mengkilap. Ya, terlihat ada kilap di
rambut Nabi SAW, karena beliau itu memelihara. Walaupun bukan hanya sekedar rambut yang dipelihara, semua tubuh beliau itu dipelihara. Itu yang disampaikan. Lalu dilanjutkan, ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi ini menjadi Nabi di usia 40 tahun. Jadi 40 tahun Nabi itu diutus oleh Allah menjadi Rasul. 40 tahun. Di sini ada 40 tahun, persis 40 tahun ada. Yang usianya 40 tahun, tahun ini ada. Pada akan jadi Nabi. Ada nggak? Nggak ada yang 40 tahun persis, nggak ada. Ada ya. Iya, lewat. Maksud saya biar tahu, oh, ini usia Nabi diangkat menjadi Nabi. Jadi Nabi SAW diangkat menjadi Nabi itu bukan yang tua banget, usia 60-70 kan. Tapi juga bukan yang muda sekali usia belasan tahun, ya, usia 40. Maka banyak orang yang bilang usia 40 ini usia matang. Ya, usia matang. Usia matang. Ya. Walau tidak semua Nabi usia 40 ya, tidak semua Nabi usia 40. Nabi Yusuf itu usia muda, Nabi Ibrahim usia muda, masih 20 tahun diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Nabi Musa usia 30 tahun. Nabi Muhammad usia 40 tahun. Ada yang lebih tua lagi. Ada yang lebih tua lagi. Nabi Yunus diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tua usianya, sudah hampir 60 tahun. Beda-beda. Ya, antara satu nabi dengan nabi yang lain usianya nggak sama. Nggak semuanya di usia 40 semuanya diutus. Nggak. Nabi Muhammad SAW diutus usia 40 tahun. Ya, 40 tahun. Lalu disampaikan di sini, dari 40 tahun itu beliau masih punya usia hidup menjadi nabi 23 tahun. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinah 10 sinin. Lalu ya, Nabi SAW itu di Mekah itu kurang lebih 13 tahun di Mekah, di Madinah 10 tahun. Jadi Nabi itu menjadi Nabi 23 tahun. 23 tahun itu berapa periode? 4 periode. Oh, 4 periode. 5 hampir. Ya, hampir 5 periode. Ya, pas setengah periode. 23 tahun. Untuk gampangnya kalau lupa berapa tahun ya Nabi itu menjadi Nabi ya, kalau usianya kan 63 tahun. Usia 63 tahun, tapi beliau menjadi Nabi itu 23 tahun. Kebalikan dengan Presiden Soeharto, kalau Presiden Soeharto 32 tahun. Kalau Nabi SAW 23 tahun. Jadi beliau 23 tahun menjadi Nabi, di Mekah 13 tahun, lebih lama di Mekah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah itu hanya 10 tahun. Ada yang kita di Jakarta dari kampung, terus sekarang tinggal di Jakarta, lebih lama kita dibanding Nabi ada di Madinah. Karena Nabi di Madinah itu hanya 10 tahun. Nabi di Madinah hanya 10 tahun. Sedangkan kadang-kadang ada orang yang merantau dari daerah ke sini gitu kan, di sini udah 15 tahun, udah berapa? 18 tahun, udah 20 tahun, udah 30 tahun. Nabi di Madinah hanya 10 tahun. Tapi Nabi SAW mampu untuk bisa membangun Madinah menjadi peradaban besar, bahkan menjadi pemimpin dunia hanya 10 tahun. Makanya disampaikan dengan yang model seperti itu oleh Anas bin Malik, 10 tahun. Ya. Lalu disampaikan kalau melalui riwayat ini bahwa wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si sittina sanah. Nabi diwafatkan di usia 60 sekian tahun. Wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Ketika beliau meninggal dunia di usia 63 tahun itu, dihitung oleh sahabat di saat lagi dimandikan, dikafani, dihitung oleh para sahabat, di rambutnya dan di jenggotnya tidak dijumpai uban kecuali hanya 20. Hanya 20 helai saja. Jadi ubannya yang di sini nggak disemir ya. Nabi tidak menyemir rambutnya. Nabi tidak menyemir rambutnya, entah dengan warna hitam, entah dengan warna merah. Nabi tidak. Nabi hanya tadi, beliau selalu dan senantiasa merawat. Biasanya orang kalau usia 63 tahun sudah ada ubannya. Ya, walaupun mungkin belum banyak sekali, tapi ada orang yang ubannya sudah banyak. Nabi SAW kala itu di antara para sahabat yang lain, banyak sahabat-sahabat yang lain di usia yang sama ubannya sudah banyak. Tapi Nabi SAW di usia 63 tahun ketika meninggal dunia ubannya hanya 20. Itu udah gabungan antara rambut dan
jenggot. Ya, antara rambut dan jenggot. Sekarang ada yang kumisnya aja udah putih. Jangan ngeliat. Ini untuk menunjukkan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang dalam kondisi di usia 63 tahun itu, karena beliau itu di usia 63 tahun itu sakit hanya sekitar kurang lebih 3 bulan 4 bulan sakitnya. Sebelum itu beliau masih melakukan perjalanan jauh menuju ke Tabuk. Tabuk itu jauh, ya, kurang lebih berapa kilometer? 1000 kilometer. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih melakukan perjalanan itu. Berikutnya, sama, ini hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik menegaskan saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam raba'atan, bahwa beliau itu memiliki postur sedang, tidak tinggi, tidak pendek, fisiknya bagus, hasanal jism. Jadi orang kalau fisiknya bagus tuh ngelihat Nabi itu langsung takjub. Jadi melihat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan waktu muda ya, usia fisik Nabi yang sudah umurnya 60 tahun, tapi badannya masih seger, badannya masih kuat, gagah, rambut tidak keriting, warna juga tidak lurus, warna kulitnya lebih coklat tapi terang. Jadi nggak putih, nggak hitam, nggak coklat yang gelap, tapi coklat yang terang. Kalau bahasa kita sawo matang. Iya nggak sih? Sawo matang. Apa bedanya sawo matang dan sawo busuk? Sama-sama sawo. Yang satu matang, yang satu busuk. Ya. Berikutnya ada hadis yang nomor 3 dari Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang karena Rasulullah Alaihi Wasallam rajulan marbu'an. Rasulullah itu rambut beliau itu ikal, badan beliau itu bidang, ya, bahunya bidang. Jadi kalau umpama jalan, beliau itu di usia 63 tahun tidak pernah terlihat bungkuk. Jadi selalu gagah, ya. Bukan ditegakkan dada seperti orang sombong, tapi juga bukan dibungkukkan seperti orang lemah, ya. Jadi beliau itu sedang, tetapi orang ketika melihat itu langsung kelihatan wibawanya, ya. Langsung kelihatan wibawanya. Beliau disampaikan di sini azimul jummah ila syahmati udunaihi yusra. Rambut beliau itu lebat sampai telinga. Lebat sampai telinga. Jadi rambutnya itu panjang. Ada yang mengatakan nanti di beberapa riwayat sampai di mana? Rambut beliau sampai di bahu, tapi tidak pernah lebih dari bahu. Jadi model rambut beliau itu 3. 1 gundul. Biasanya habis apa? Tahallul. Ya. Jadi ada riwayat rambut beliau itu hanya 3 riwayat saja. Riwayat yang pertama cukup habis gundul, habis tahallul, ya. Yang kedua, beliau sekuping, tapi tidak nutupi kuping. Jadi kebiasaan beliau itu dengan rambutnya, kupingnya dilihatkan, ditunjukkan. Jadi rambut itu ditaruh di belakang kuping. Kalau tinggi atau panjang rambut beliau itu sekuping. Tapi kalau pas panjang rambut beliau itu sampai di pundak, maka ini terkadang menutupi kuping, ya, menutupi kuping. Apakah pernah beliau mengikat rambutnya? Di dalam beberapa riwayat beliau tidak mengikat rambutnya, tapi beliau menutupinya dengan sorban. Gimana nanti cara menutupinya dengan sorban kita baca di hadis-hadis berikut. Tapi begitu ya. Beliau terkadang memakai kain merah. Dan menurut Bara ibn Azib, belum pernah aku lihat orang lebih tampan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah sunnahnya Nabi. Semua Nabi gak ada yang jelek. 1, Nabi itu harus tampan. 2, Nabi itu harus kaya. 3, Nabi itu istrinya cantik, ya. Itu Nabi. 4, Nabi itu kalimatnya atau kata-katanya itu berwibawa. Makanya gak ada Nabi kok jelek, gak ada. Kita tahu Nabi paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Tapi bukan berarti Nabi Yusuf aja yang ganteng. Semua Nabi ganteng. Terus kita kalau bicara Nabi yang kaya siapa? Nabi Sulaiman. Enggak, Nabi Sulaiman, semua Nabi kaya. Teman-teman kalau ditanya sekarang, kalau cerita tentang kekayaan Nabi Muhammad biasanya lebih dengar
Beliau miskin apa kaya? Beliau miskin apa kaya? Tuh, ini salah satu kesalahan. Ada yang dengar katanya, oh, Nabi itu miskin, Nabi miskin. Kata siapa miskin? Oh, buktinya tidurnya di atas tikar. Ya betul, itu nggak salah. Memang beliau tidur di atas tikar. Tapi lihat, beliau punya istri 9. Tiap istri itu minimal 1 tahun. Dari ternak yang dikasih ke peristrinya itu 1 tahun. Ada yang dihitung kurang lebih kalau dirupiahkan sekarang 1 miliar per tahun. Uang jajan, uang belanjanya. Berarti kalau ada 9 miliar. Dari mana miskin? Itu 1. Baru dari situnya. Yang lainnya, beliau punya kuda perangnya jumlahnya berapa? 17. Ontak perangnya jumlahnya tidak kurang dari 11. Belum onta ternaknya. Belum yang lain sebagainya. Tapi dengan apa yang dimiliki itu, memang beliau selalu memiliki sesuatu yang produktif, ya, bukan yang tidak produktif. Makanya kalau tempat tidur, kenapa tempat tidurnya cuma tikar, Ustaz? Ya, namanya zaman dulu belum ada spring bed. Ya, zaman dulu belum ada spring bed. Ya sudah, cukup dengan itu saja. Ya, udah standarnya orang Arab biasa memang begitu. Terus apa lagi biasanya yang di pedangnya? Ada pedangnya itu yang kalau dihitung emas yang menghiasi pedangnya, ada satu pedang namanya Al-Battar. Itu emas yang menghiasi pedangnya itu kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 700 juta. Baru satu pedang. Beliau punya berapa puluh pedang. Jadi nggak ada kalau disebut Nabi SAW miskin. Nanti kita akan lihat. Tapi intinya begitu. Beliau tampan. Ya, beliau tampan. Bahkan saking tampannya ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Kalau lagi kalau lagi sumpek hidup, ya, kalau lagi sumpek, pernah sumpek nggak itu? Pernah kan? Lagi sumpek hidup, apa kata beliau nih? Hanya sekedar datang ke masjid, ngelihat Rasul, ngelihat wajah Rasul, hilang sumpeknya. Cuma ngelihat wajah Rasul belum ngomong apa-apa, hilang sumpeknya. Alangkah banyak orang nggak sumpek, ketemu kita jadi sumpek. Saat ini ketawa-tawa dari rumah, ketawa, senang, gembira. Begitu lihat kenapa sumpek saya lihat wajah kamu, gitu kan? Itu bedanya Nabi SAW. Kalau Nabi enggak, Nabi itu orang ngelihat, cuma lihat mukanya. Makanya alangkah banyak orang yang dia itu sebenarnya awalnya belum Muslim, belum Islam, masuk Islam nggak pakai Nabi ngomong. Cuma apa? Ngelihat Nabi langsung masuk Islam. Ada satu kepala kabilah, kepala kabilah besar. Ya, ini kabilah namanya kabilah Bani Hanifah. Ada di daerah Yamamah. Yamamah itu selatan Saudi, berbatasan dengan Yaman. Nama dia itu namanya Thumamah. Ini kepala kabilah mau memerangi Nabi. Dia bawa 1.000-2.000 orang datang ke Madinah, tapi kalah perang oleh Nabi. Prajuritnya kan pada lari, dia yang ditangkap. Kepalanya ini, Thumamah bin Usal ini ditangkap. Lalu oleh Nabi nggak dibawa kemana-mana, nggak dimasukin penjara, nggak apa, ditaruh di tiang Masjid Nabawi, diikat. Ya, cuman diikat di tiang Masjid Nabawi, nggak dibunuh. Padahal itu udah mau menghabisi Madinah, mau memporak-porandakan Madinah. Tapi kata Nabi, jangan kamu bunuh. Kata para sahabat, diapain Rasul? Ikat aja. Diikat. Hari pertama cuma suruh diem aja. Hari kedua mendiem aja. Cuma Nabi setiap habis sholat, karena kan namanya diikat di tiang masjid kan, dia melihat orang sholat, ya. Terus tiap makan dikasih makanan yang paling enak. Nabi sampai mengatakan, makanan paling enak hari ini yang ada di Madinah kasih ke dia, karena dia raja. Dulu namanya kepala suku itu raja. Dikasih ke dia, dikasih. 3 hari tiba-tiba panggil Nabi, Muhammad. Ditanya oleh Rasul, ada apa wahai Thumamah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaget Rasul, masuk Islam. Belum diceramahin, ya, belum dipaksa, nggak pakai ditodong pedang, nggak ditawar-tawarin duit, nggak pakai apa, masuk Islam. Nabi langsung bersyukur, alhamdulillah. Terus pada para sahabatnya tanya, kamu kok bisa tiba-tiba masuk Islam? Cuma diikat di masjid aja masuk Islam. Apa katanya? Aku tidak kuasa melihat cahaya yang keluar dari wajah Rasulullah. Padahal itu cuma melihatnya waktu mau masuk sholat.
didatangi, disapa tuh Sumamah, apa kabar? Baik, dah gitu aja. Padahal jawabnya dengan jawaban ketus, karena ini merasa kepala suku yang tertampar. Pulang sholat lagi Nabi mampir, apa kabar wahai Sumamah? Baik. Besok dan tiap 5 kali ya, sehari 5 sholat. Baik, baik. Tapi makin lama hari kedua, baik. Baik. Hari ketiga, baik. Besoknya masuk Islam. Karena apa? Tampannya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak orang yang masuk ke dalam Islam bukan karena dakwahnya, tapi hanya sekedar melihat akhlak dan perannya. Ya. Semoga kita dijumpakan dengan Rasulullah SAW. Saya mau nangis kalau cerita. Maka ngopi dulu. Tahu kan gak? Hadis berikutnya. Ya, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tampan luar biasa. Ini diriwayatkan dari Bara bin Azib lagi. Bara bin Azib. Beliau mengatakan begini, "Ma ra'aitu min dhilimmatin fi hullati hamra'in ahsanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan begini, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang, tertata rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasul. Bayangkan, ada orang memakai pakaian merah, beliau pakai jubah warna merah, lalu rambutnya panjang, tertata tersisir dengan rapi mengkilat. Bara bin Azib ini salah satu sahabat yang biasa jumpa dengan kepala kabilah, bahkan biasa jumpa dengan menteri-menteri raja-rajanya Persia dan Romawi. Bukan orang yang gak pernah melihat orang. Kalau orang yang gak pernah melihat orang, lalu melihat orang, oh ganteng, mungkin oke lah, mungkin baru itu yang dia lihat. Tapi Bara bin Azib ini seorang sahabat yang biasa dagang, biasa pergi ke sana kemari, jumpa dengan raja-raja, jumpa dengan kabilah, bahkan jumpa dengan menteri-menterinya Kaisar Persia dan Romawi. Biasa jumpa dengan orang kaya. Tapi beliau mengatakan, belum pernah aku lihat seorang yang gagah tampan luar biasa mengenakan pakaian merah dengan rambut panjang yang tertata rapi dan mengkilat. Berarti kebayang. Ada, saya punya teman, kita ngaji, ini saya ngaji dulu ini di Jordan ya, dengan seorang syekh, memang ahli sejarah kitab ini. Baru 2 hari, ya, kita ada daurah ini ya, selama kurang lebih 15 hari menyelesaikan kitab ini. Beliau baru 2 hari, tiba-tiba di hari ketiga kita lagi daurah. Daurah itu artinya pengajian rutin begini dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Di hari ketiga sebelum dimulai dia langsung angkat tangan, "Syekh, tadi malam saya bermimpi jumpa dengan Rasul." Kata syekhnya, "Ini anugerah. Kenapa? Karena mungkin kamu terlalu hanyut dengan kitab ini sehingga terbayang rambutnya Rasul. Terbayang itu kan kalau 3 hari udah hampir sepertiga. Terbayang semua dan akhirnya membuat dia jumpa dengan Rasulullah." Ini nggak mustahil. Bayangkan ya, sambil diceritakan begitu, tidak ada orang yang jauh lebih tampan ganteng ketika seorang itu memakai pakaian merah dengan rambut panjangnya yang tertata rapi kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya mencapai kedua bahunya. Ini berarti versi yang lagi panjang rambut beliau. Bahu beliau bidang. Beliau tidak pendek dan juga tidak tinggi. Tuh yang disampaikan. Ada juga yang disampaikan lagi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, sepupu sekaligus menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu? Ali mengatakan, "Lam yakun an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bil tawili wala bil qasir." Nabi tidak tinggi, tidak pendek, sedang, pertengahan. Yang tinggi, contoh sahabat yang tinggi seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tinggi. Kalau ini lagi duduk begini semua, kok kayak ada orang yang berdiri, itu Umar bin Khattab. Karena duduknya beliau itu sama dengan orang berdiri. Kalau semua orang berdiri, ada yang seperti naik kuda, itu Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu tinggi. Berdirinya aja kayak orang naik kuda. Kalau naik kuda bisa kebayang. Jadi nggak bisa nyumput, nggak bisa sembunyi Umar bin Khattab. Pasti ketahuan. Makanya pernah dalam satu kesempatan ketika beliau jadi khalifah, bagi-bagi kain untuk dipakai semua rakyatnya di Madinah.
Begitu selesai bagi-bagi kain dengan jumlah yang sama, Umar bin Khattab esok harinya naik mimbar. Lalu beliau berkhutbah. Selesai khutbah ada orang protes, "Wahai khalifah, mohon maaf, saya aja ini baju kain yang dibagi kemarin kurang, nggak bisa saya bikin baju. Padahal saya nggak setinggi Anda. Nah ini sekarang Anda yang tinggi seperti itu, kok saya lihat cukup itu kain. Tolong khalifah jangan nggak adil, jangan ngambil bagian lebih." Tahu gak? Khalifah digituin. Marah Umar bin Khattab? Enggak. Umar bin Khattab senyum, ditegur begitu, senyum, dikritik begitu. Dipanggil anaknya namanya Abdullah. "Abdullah, mana Abdullah?" Datang Abdullah. Datang Abdullah maju ke depan dengan posisi tidak memakai pakaian jatah dibagi, pakai pakaian biasa. Orang-orang udah pada paham tuh. Baru tapi Umar bin Khattab tanya, "Abdullah, mana kainmu? Kok nggak kamu bikin baju?" Kata Abdullah, "Ayah, kainku aku hadiahkan untukmu. Karena aku tahu kain ini pasti nggak cukup kalau kau pakai. Tapi engkau yang membagi, maka engkau harus memberi contoh kepada rakyatmu. Kau juga pakai pakaian yang sama. Maka lebih baik aku yang tidak pakai, aku kasih. Dan itu kau buat baju, sekarang alhamdulillah cukup." Langsung itu tadi orang yang protes langsung datang memeluk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adil, wahai Umar, engkau adil. Kenapa? Karena ternyata bukan jatahnya Umar bin Khattab saja, ya kan? Tapi apa? Jatah dari anaknya dikasih, sehingga sampai seperti itu. Nah ini tinggi, kalau postur tinggi. Sekarang ada nggak sahabat yang pendek? Ada. Contoh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sampai Abdullah bin Mas'ud ini pernah ketika Nabi SAW lagi ngecek sahabatnya, yang ditanya selalu Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Nggak kelihatan. Abdullah bin Mas'ud mana Abdullah bin Mas'ud? Rasul. Apa yang kata? Oh ada. Saking pendek. Abdullah bin Mas'ud ini udah dihitung, kayaknya Abdullah bin Mas'ud benar Rasul. Oh ada. Itu jadi tidak tinggi tapi tidak pendek. Sedang Nabi SAW. Apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib lagi berikutnya? Ya. Beliau menyampaikan syathnul kaffaini wal qadamain. Ya. Beliau ini besar. Ya. Beliau ini besar tulang-tulang sendinya. Tulang sendi itu apa? Jadi ada orang itu yang dia itu besar badannya, tapi dagingnya yang besar. Ya, tulangnya sebenarnya kecil, tapi dagingnya banyak. Jadi yang disebut dengan gemol. Tulangnya itu kecil, tapi dia hangat. Tapi ada orang itu yang seimbang antara daging dengan tulang. Tulangnya besar, dibalut dengan daging juga yang berotot. Ini yang disebut dengan gagah. Dan itu Nabi SAW. Jadi tulang-tulang beliau itu besar. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu dagingnya nggak banyak, tapi tulangnya. Jadi hanya tulang dilapis otot. Itu Nabi Musa. Makanya sekali nampar, yang ditampar mati. Cuma nampar, nggak mukul, nggak nonjok. Gimana kalau nonjok? Itu Nabi Musa. Makanya Bani Israel itu sekali Nabi Musa melotot, selesai. Diam. Kenapa? Takut. Kalau sampai bergerak ini tangan, kena orang mati. Ya. Pernah Kipti lagi rame dengan orang gitu kan, Nabi Musa datang. Kenapa kamu gini-gini? Malah seolah ngotot dengan Nabi Musa, tampar sama beliau. Wow, sekali tampar guling mati. Ya. Ada yang model Nabi yang gagah-gagah. Ya. Terus berikutnya, ya jadi tulang beliau besar, tulangnya besar, dagingnya dibalut dengan otot, ya. Dahmur ra's, beliau itu apa istilahnya ya? Kepalanya itu kepala yang bukan kecil, seimbang antara badan dengan kepala. Jadi gagah, terus kepalanya juga yang seimbang. Dahmul karadis, apa itu karadis? Karadis itu apa istilah orang? Sendi-sendi nih, sama sendi-sendinya juga gagah. Tawilul masrubah, ya. Tawilul masrubah. Jadi beliau itu tubuhnya itu banyak apa itu rambutnya ini, bulunya itu tebal, lebat. Ya, ini orang Arab sininya begitu. Kalau di kita nggak ada, yang laki-laki di sini. Kalau orang Arab kan begitu dibuka sininya sudah banyak bulu. Ya, itulah dia Nabi SAW. Modelnya juga begitu beliau. Ya.
idza masya takaffa'a takaffuan. Kalau beliau itu ya berjalan, maka jalan beliau itu tegak layaknya seperti orang sedang jalan datar. Tapi kecepatannya seperti orang jalan menurun. Gimana? Jadi kalau lagi jalan, itu beliau seolah jalan di jalan datar, badan tegak. Tapi kecepatannya seperti saat jalan menurun. Berarti Nabi jalannya gimana? Cepat. Bayangin kalau umpama ada jalan menurun, kita lagi jalan kan nggak mungkin kita pelan-pelan kan? Pasti itu jalannya Nabi. Jadi nggak ada Nabi jalannya, nggak ada. Itu bukan jalannya Nabi. Kalau jalan tegak dan ketika jalan seperti jalan menurun, cepat, ngebut. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disampaikan, lam ara qablahu wa la ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, belum pernah aku melihat orang yang ketika berjalan bisa berwibawa seperti wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Ya. Ada orang yang hanya sekedar melihat jalannya Rasul masuk Islam. Kalau tadi ada orang yang melihat tampannya Rasul masuk Islam. Ini ada orang yang melihat jalannya Rasulullah masuk Islam. Siapa dia? Hindu. Hindu. Kenal dengan Hindu? Siapa Hindu? Istrinya Abu Sufyan. Ya, istrinya Abu Sufyan. Ini pemuka Quraisy juga. Hindu ini istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini siapa? Abu Sufyan ini sama-sama pemuka Quraisy. Abu Sufyan ini tetangganya Rasulullah. Ya. Tahu rumahnya Khadijah? Ada yang tahu rumahnya Khadijah? Bekas rumahnya Khadijah di Mekah, ada yang tahu? Nih, supaya kalau teman-teman ke sana nampak tilas ya. Jadi kalau teman-teman lagi sa'i, Safa, Marwah. Selesai di Marwah, kalau udah putaran ke-7, tahallul. Ya kan? Terus keluar. Begitu keluar sedikit, itu dia rumah Khadijah. Jadi rumah Khadijah di sebelahnya Bukit Marwah. Rumahnya besar, itu komplek elitnya di situ. Jadi zaman dulu dekat pasar saya. Zaman dulu dekat pasar. Rumahnya di situ. Itu langsung tetanggaan dengan namanya Abu Sufyan. Tetanggaan dengan Abu Sufyan. Maksud saya begini, Abu Sufyan ini petinggi, tetapi dia masuk Islamnya terakhir. Nggak langsung masuk Islam, padahal dia tetangga Khadijah, tetangga Nabi. Jadi bukan berarti yang tetangga-tetangga Nabi itu ketika Nabi mendapat wahyu pertama kali dan beliau itu diminta untuk mendakwahkan Islam langsung pada masuk Islam semua tetangga-tetangganya, enggak. Karena buktinya ini Abu Sufyan. Abu Sufyan ini masuk Islamnya waktu Fathu Mekah. Fathu Mekah itu kurang lebih sekitar 2 tahun sebelum wafatnya Rasul. Islam sudah ada kurang lebih 20 tahun, dia baru masuk Islam. Nah ini salah satunya Hindun istrinya. Hindun ini dulu yang minta supaya ada budak namanya Wahsy membunuh paman Nabi. Membunuh paman Nabi. Lalu ketika dibunuh paman Nabi, ya, di perang Uhud itu apa? Diambil jantungnya dimakan. Ini Hindun nih. Hindun ini masuk Islamnya kenapa? Gara-gara melihat jalannya Rasul. Jadi apa yang disampaikan malam hari itu, dia bilang sama Abu Sufyan sebelum Nabi besok mau masuk ke Mekah. Ini malam hari sebelum dia masuk Islam tuh, dia bilang, wahai suamiku, demi Allah, besok akan aku kerahkan apapun yang aku bisa untuk membunuh Muhammad. Tapi ketika Nabi masuk ke kota Mekah dan jalan, pertama naik onta, masuk kota Mekah di Fathu Mekah namanya. Kalau teman-teman nanti ke Masjidil Haram, ada di situ masih ada tulisannya namanya Babul Fatah, dekat Babus Salam. Datang ke situ. Itu dulu Nabi waktu masuk ke Mekah, di waktu Fathu Mekah itu masuk lewat pintu itu. Semua orang pada ngelihat, dan ketika ngelihat Nabi justru tawadhu luar biasa dan akhirnya nggak kuat gitu. Turun beliau dari ontanya, jalan kaki. Ini maksud saya mau saya ceritakan. Yang membuat ini Hindun yang bencinya luar biasa kepada Nabi SAW melihat jalannya Rasulullah masuk Islam. Kenapa? Apa yang disampaikan dalam sebuah riwayat, aku tidak melihat orang yang jalan dengan jalan model seperti itu kecuali dia dalam kebenaran. Coba bayangkan, jalannya aja kelihatan kalau benar, baru jalannya. Kalau kita jalannya aja ketahuan kalau belum saham. Itu karena Hindun ini
ketika buru-buru di rumah gitu ya, Abu Sufyan suaminya tanya, kamu mau kemana? Saya mau ketemu Muhammad. Mau ngapain? Jangan macam-macam. Maksudnya dikira mau bunuh gitu. Kenapa kok nggak boleh macam-macam? Sebab Nabi kala itu sudah menguasai Mekah. Abu Sufyan bilang sama istrinya, jangan macam-macam kamu. Kalau kamu macam-macam nanti jadi bahaya. Kata Hindun istrinya, wahai suamiku, ketahuilah, sebelum hari ini tidak ada manusia yang paling ingin aku bunuh kecuali Muhammad. Tapi setelah hari ini tidak ada manusia yang paling ingin aku lindungi melebihi nyawaku sendiri kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin masuk Islam, menyatakan syahadat di hadapan Tuhan. Dalam beberapa riwayat disampaikan apa sebabnya? Karena aku tidak melihat orang jalan dengan jalan yang seperti itu kecuali dia dalam kebenaran. Ya, wallahu alam jalannya seperti apa. Tapi kalau dilihat dari sini, jalan beliau itu pasti, jalan beliau itu tegak, jalan beliau tidak sombong. Ya, jalan beliau tuh, apalagi nanti kalau kita membahas yang lain sebagainya, kelihatan kalau beliau itu dari jalannya saja sudah menjadi sumber hidayah. Sampai jam berapa kita? Sudah selesai? Jam sudah. Kalian tuh Jumat. Mantap ya? Iya. 2 haji. 2 tahun. Enggak. Kalau tambah lagi panjang lagi nanti. Kalau ada yang ketinggalan bisa nonton Islampedia di Trans 7. Ya, hari Senin sampai Jumat jam 4.45 sampai 5.30. Saya lihat. Ya, sebab itu ada NRA. Di Detikcom juga ada Islampedia. Di Detikcom juga ada? Iya, alhamdulillah. Nggak tahu kalau kita. Di YouTube juga ada. Di YouTube. Lanjut. Iklan selesai. Terus kita lanjut lagi. Saya pilih-pilihkan saja ya kalau yang sudah ingat. Nah, ini ada nih tambahan. Ini diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib. Jadi yang menyifati fisik beliau itu biasanya sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, kita coba ya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Karena Aliun idza wasafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Pernah satu saat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghid wala bil qasiril mutaraddid. Udah tadi kita ya. Beliau itu fisiknya enggak tinggi, enggak pendek. Wa kana rab'atun minal qaum. Beliau itu bidang dadanya. Ya, rambutnya tidak keriting tapi tidak lurus. Ya, terus disampaikan di sini ja'dan. Rambut beliau itu ikal bergelombang. Jadi rambutnya itu ja'dan. Rajulan atau rajilan, ikal bergelombang yang bikin gagah ya. Walam yakun bil mutahhir wala bil mukallaf. Beliau itu tidak gemuk tapi juga tidak kurus. Kebayang ya, tidak gemuk, tidak kurus. Selalu saja tengah-tengah ya. Dagu beliau tidak lancip. Ya. Dagu beliau tidak lancip, wa kana fi wajhi tadwirun. Dan di wajah beliau itu bentuknya, kalau ditanya nanti, wajahnya opal, wajahnya lonjong, wajahnya kotak, atau wajahnya bulat. Tadwir, wajah beliau itu bulat. Ya, wajah beliau bulat. Jadi kebayangkan, kan beda-beda. Orang kalau wajahnya kotak itu tampangnya apa? Galak. Kalau wajahnya kotak, ya. Kalau wajahnya segitiga tampangnya Segitiganya kemarin boleh lah ke atas, boleh ke bawah. Itu biasanya tampang bingung. Ya, orang kalau udah segitiga tuh tampang bingung. Tampang opal lain lagi. Tampang tegas. Tapi kalau tampang bulat, wajah bulat, bisa dibayangkan tuh. Gimana tuh kalau bulat? Kalau bulat gimana? Makanya kalau melihat bulat tuh, yang paling indah bukan lagi sepertiga, bukan lagi sabit, tapi lagi bulat. Tanggal 15 sampai segala macam. Kenapa wajahmu bagai purnama bulat? Kenapa orang kalau melihat wajah bulat itu
itu rasanya itu apa ya? Gitu ya. Apa karikaturnya Prabowo? Salah satu ini supaya orang senang melihatnya aja gitu, dibikin mukanya itu kayaknya enggak. Kenapa? Karena dia enggak menakutkan. Ya, orangnya itu enggak, tapi memang begitu mudawwar. Wajah Nabi itu bulat. Di saat orang-orang Arab enggak banyak yang wajahnya bulat. Kalau datanglah ke Saudi, kebanyakan orang Arab itu rata-rata wajahnya itu tegas gitu. Ya, tegas. Ya, orang-orang kita yang sebenarnya banyak bulat, tapi orang-orang sana itu banyaknya tegas. Orang Jerman tuh banyaknya tegas. Orang Turki banyaknya opal gitu kan. Nah, kalau Nabi SAW bulat, wajah bulat itu wajah yang orang kalau melihat senang. Ini apa? Bukan muji ya, tapi inilah adanya. Saya pernah sekali waktu di Jordan umroh pakai travel Jordan Pak Maulana. Nyobain gitu kan, saya daftar. Ternyata pelayanannya nggak sebagus Edera. Ngapain promosi orang di sini? Pada hari itu saya udah minta sama biasanya kita komunikasi kan, kita biasanya ada perjalanan ke Aqsa Jordan tuh. Ya, kantor yang di sana itu kan kantor besar juga yang kerjasama dengan NR. Saya bilang sama dia, saya mau minta umroh dong, tapi saya minta yang terbaik nih travel di sini. Oh, jangan di sini Ustaz, tempat kita belum terbaik. Sampai dia bilang begitu. Terus diantarin ke tempat yang satu yang besar gitu kan. Memang besar. Nah, begitu datang, oh ternyata pelayanannya jauh. Terus modelnya semuanya pokoknya intinya jauh lah. Nah, yang mau saya cerita, waktu saya lagi di bis gitu kan, kita naik bis tuh, orang-orang Jordan itu bilang, kamu orang Indonesia? Iya, saya orang Indonesia. Terus dia bilang, saya kalau lagi ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram, yang paling saya senang melihat orang itu orang Indonesia. Saya bingung apa yang bikin senang. Kata dia bilang begitu. Terus begitu saya tanya, kenapa kamu senang? Macam banyak loh. Karena orangnya rapi, seragam, pakai baju yang padahal kita disuruh pakai seragam tuh paling nggak senang. Tapi ternyata itu yang mendatangkan pujian loh buat orang. Saya melihat orang tuh kok bisa ya seragam, kompak, rapi. Orang bangsa saya aja nggak ada, apalagi yang lain. Wah, terus orangnya itu kayaknya jalannya itu penuh dengan ketawaduan. Batin saya bukan tawadu, nggak tahu jalan. Kan ya udahlah, saya ngomong ya. Salah satunya wajahnya itu berseri-seri. Padahal pernah saya jumpa dengan orang yang datang dari Indonesia juga waktu kemarin, bukan umroh sekarang katanya. Saya langsung ke Mekah waktu umroh kemarin. Saya yang terbang dari Jordan aja cuman 2 jam capek. Udah pakai pakaian ihram tuh, naik ke lift ke hotel capek. Bukan saya sama suami, anak-anak udah pada capek. Melihat ada masuk orang Indonesia tuh pakai pakaian ihram juga. Saya tanya dari mana? Indonesia. Baru datang. Naik pesawat katanya 10 jam. Tapi naik lift masih senyum. Saya nggak mau protes, saya iya aja. Orang baru sekali ya kan. Padahal nggak tahu dia itu pada itu habis makan malam juga sebenarnya. Datang dari pesawat itu juga cemberut juga. Yang ini belum makan, yang mana udah makan. Cuma kata dia wajahnya. Nah ini wajah orang kalau wajah model kita ini kan rata-rata bulat wajah. Nah wajah yang seperti itu ternyata itu apa? Mudawwar itu wajah yang membuat orang tuh kalau melihat itu fresh. Ya, ini wajah bulat, fresh. Rambutnya tadi udah, wajahnya udah, kulit beliau merah, lebih condong ke warna merah. Kalau yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Mata beliau hitam pekat. Ini dalamnya ini nggak kayak orang Rusia biru, nggak kayak orang Jerman yang merah, nggak, tapi hitam pekat. Kalau orang Indonesia coklat, ininya coklat, matanya ini coklat. Cuman kalau berubah kadang-kadang jadi hijau aja. Karena Nabi SAW hitam pekat, hitam sekali, ya. Hitam pekat, terus bulu matanya lentik, panjang, bulu matanya ini panjang, terus lentik. Lentik itu gimana? Melengkung, ya, tidak lurus atau tidak pendek yang tidak punya bulu mata. Ya. Beliau panjang dan lentik. Kuat tulang bahu dan pundaknya. Di sini nih tulangnya kuat. Beliau orang-orang Arab pada masa itu dan orang-orang pada umumnya sering berlatih gulat. Kalau beliau sedang kuda-kuda, ada 3-4 orang bersamaan nabrak punggung beliau, nggak bergerak.
Ya, saking kuatnya pundak beliau ini. Kulit telapak tangan dan kakinya tebal. Ya, kayak kapalan. Kulit telapak kaki dan tangannya tebal. Kalau saya ini mulus. Orang Indonesia juga rata-rata begitu, kecuali kalau yang dia petani. Ya, kalau yang udah biasa di kantor, nah Nabi tebal, kulit dan ininya tebal. Jika berjalan seolah betul-betul penuh dengan kekuatan, seperti turun dari tempat yang tinggi. Ya. Kalau berjalan, tegaknya itu seperti orang jalan mendaki. Jadi kecepatannya seperti orang turun, jalan menurun, tapi kondisi badannya seperti orang mendaki. Jadi nggak ada kelihatan bungkunya, tegak. Jika beliau berpaling, maka seluruh badannya berpaling. Ini yang paling masyhur. Jadi nggak ada kalau ditanya, wahai Rasulullah, nggak begini, nggak. Wahai Rasulullah, semua. Minimal sampai tengah bahagian pinggang, melihat semuanya ke sana. Dan ternyata ini kalau di ilmu komunikasi, kalau ada yang pernah ikut ilmu komunikasi, itu di antara komunikasi yang paling efektif untuk menarik hati lawan bicara adalah ketika dipanggil menghadap secara keseluruhan. Bayangkan, yang suami kita panggil istri, ma, sama istri juga, ya. Pulang suami, pak, bukan begini aja jelas, ya. Dibanding apa? Ya. Lain. Bukan cuma dari ucapannya kan, tapi ini apa namanya istilahnya? Lain. Di antara kedua bahu ini kan bahu ya, kanan kiri. Di tengahnya sini ada khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu seperti kayak ada daging tumbuh kecil. Kalau orang sekarang ngomongnya tanda lahir. Tanda lahir. Iya. Kalau bahasa kan pundakan. Kan ada orang tanda lahirnya di sini, ada tanda lahir di sini, tanda lahir. Ini khatamun nubuwah. Kenapa kok disebut tanda lahirnya Nabi sebagai khatamun nubuwah, tanda kenabian? Karena ini sudah disebut di semua kitab sebelum Al-Qur'an. Di Talmud disebut, di Tanakh disebut, di Taurat disebut, di Zabur disebut, di Injil disebut bahwa akan ada nabi akhir zaman namanya Ahmad, cirinya bla 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 bla. Di antaranya, di antara bahunya, di tulang belikat belakang ini ada tanda kenabian. Tanda kenabian maksudnya tanda lahir di sini. Makanya semua orang rahib yang pernah jumpa dengan Nabi waktu kecil saat belum menjadi nabi minta tolong ngelihat ke sini. Waktu jalan bersama dengan pamannya Abu Thalib, dilihatkan, ini ponakanmu Nabi. Terus ketika jalan bersama dengan Maisarah juga diminta, coba lihatkan di sini, ternyata betul di sini ada tanda. Oh, itu adalah Nabi. Makanya boleh nanti sambil lihat-lihat. Inilah Pak RT. Tanda RT. Bukan khatamun nubuwah, khatamu RT. Manusia yang paling pemurah hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut perangainya, semua kita akan bahas nanti. Gimana lembut perangainya dan lain sebagainya. Siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat, dan siapapun yang pernah berkumpul dengannya dan kenal dengan beliau pasti mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, aku tidak pernah melihat orang seperti beliau sebelum dan sesudah ini. Masya Allah. Tuh, Nabi SAW. Jadi di antara kesimpulan dari apa yang disampaikan Nabi itu satu, ya, apa tadi? Sifat, di antara sifat Nabi dari segi tinggi badan tidak tinggi tidak pendek. Yang kedua, dari segi rambut beliau ikal, bergelombang, wajah bulat, tulang besar dibalut dengan otot dan daging, warna kulit coklat kemerah-merahan, warna kornea mata hitam, bulu matanya panjang, kedua pundak dan bahunya ini kuat, banyak bulu halus di seputaran tubuh beliau. Jari-jari beliau dari kedua telapak tangan dan kaki ini tebal kulitnya. Kalau berjalan begitu gagah, nampak begitu penuh dengan kekuatan dan semangat, dan jalannya itu dalam kondisi cepat seperti sedang menurun di jalanan menurun. Ya.
Lalu beliau itu paling mudah bergaul, paling indah perangai, paling enak dipandang mata, paling dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, secara umum fisik kita sudah kita sudah tahu. Nanti tinggal kita lanjut. Di kitab ini kalau nanti teman-teman beli ada beberapa foto rambut Rasul yang ada di museum. Begini rambutnya, ini giginya. Ya, ada giginya, ada rambutnya, ada potongan kukunya, ada dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Insya Allah ini rangkuman dari fisik. Besok kita akan masuk dalam bab berikutnya tentang tanda kenabian. Saya kira itu pas jam 9 lewat 3 menit. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tanya jawab atau enggak tanya jawab? Enggak ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.